Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahma, Stambuk A221 20003 dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baik, perkenalkan, nama saya Nidal Pertama, Stambuk A221 20046 dari kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniartin Tirsa dengan Stambuk A221 20083, kelas A, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Afriana, Stambuk A221 20121 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Kami dari kelompok 3. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai sistem pendidikan di kawasan Asia Tengah. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya pendidikan bagi bangsa dan negara. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam sebuah kehidupan berbangsa. Pendidikan merupakan media strategis dalam memacu kualitas sumber daya manusia. Hal ini telah menjadikan pendidikan bagian terpenting untuk keberlangsungan, perkembangan, dan kemajuan suatu negara. Dengan melihat peran pendidikan yang sangat strategis ini, sudah menjadi keharusan bagi masyarakat pada khususnya dan negara pada umumnya untuk menjadikan pendidikan sebagai agenda besar negara agar keberlangsungan, perkembangan, dan kemajuan negara dapat terjamin. Nah, di video ini kami akan membahas sistem pendidikan di 3 negara yang berada di kawasan Asia Tengah. Yang pertama, sistem pendidikan di Afghanistan. Yang kedua, sistem pendidikan di Uzbekistan. Dan yang ketiga, sistem pendidikan di Kazakhstan. Sistem pendidikan di Afghanistan. Yang pertama yaitu ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun dari kelas 1 hingga kelas 6 untuk siswa berusia 6-12 tahun. Dalam 3 tahun pertama, pendidikan dasar kursus mencakup pada mata pelajaran seperti seni, teologi, matematika, kaligrafi, dan fisika. Mata pelajaran lain seperti sains, geografi, dan sejarah ditambahkan ke kurikulum di tahap selanjutnya. Afghanistan memiliki 2 sistem pendidikan paralel. Pendidikan agama menjadi tanggung jawab di masjid di Almaty, sedangkan pemerintah memberikan pendidikan gratis di sekolah umum. Siswa berusia 7 hingga 13 tahun pergi ke sekolah dasar, di mana mereka mempelajari dasar-dasar membaca, menulis, berhitung, dan budaya nasional mereka. Pendidikan menengah. Lama pendidikan sekolah menengah pertama disebut juga siklus pertama adalah 3 tahun. Berkisar antara 12 sampai 14 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Kursus sekolah menengah pertama mencakup mata pelajaran seperti matematika, sains, biologi, fisika, kimia, dan bahasa asing seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia. Berikutnya yaitu pendidikan kejuruan. Afghanistan terus berusaha melepaskan diri dari pengaruh perang saudara dan rezim ultra-ortodoks. Saat negara menjauh dari masa lalu dan mencoba memulai ekonomi, hak-hak perempuan dan kursus yang lebih luas secara bertahap dipulihkan. Pendidikan yang lebih tinggi. Afghanistan berencana untuk mendirikan berbagai program gelar master dalam beberapa tahun. Saat ini menawarkan program gelar master dalam pengajaran dan teknik. Tahun lalu, beberapa perguruan tinggi swasta juga meluncurkan program magister. Ini terutama didirikan bekerja sama dengan universitas internasional dari berbagai negara seperti Swedia, Jerman, Amerika Serikat, dan Inggris.
Sarjana, pengenalan umum untuk prosedur ini diberikan pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, kursus ini dirancangkan untuk bidang tertentu bergantung pada profesinya. Hanya beberapa program yang dapat menggabungkan posisi kerja. Di sebagian besar program, penulisan esai tidak menjadi bagian dari kurikulum. Setelah memperoleh gelar sarjana, siswa dapat melanjutkan ke program gelar master atau memasuki pasar tenaga kerja. Tidak ada nama standar untuk ijazah sarjana. Menurut zaman dan rezim, istilah yang dipakai dalam dokumen itu adalah ijazah. Belakang nama yang digunakan adalah Bachelor of Art atau Science. Pendidikan di Uzbekistan. Menurut sumber resmi, sekitar 60% populasi Uzbekistan tercakup dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan sebelumnya membutuhkan wajib belajar 11 tahun. Untuk pria dan wanita pada tahun 1992, keputusan kebijakan dibuat untuk mengubah pendidikan wajib dari 11 menjadi 9 tahun. Setelah 9 tahun wajib belajar, siswa dapat mempersiapkan diri untuk pendidikan tinggi di kelas 10 atau 11 atau beralih ke pelatihan kejuruan. Sistem pendidikan di Uzbekistan. Jika dilihat secara umum, sistem pendidikan di Uzbekistan meliputi 1. Pelatihan persekolahan mulai dari usia 3-6 tahun. 2. Pendidikan menengah umum dari 6 hingga 15 tahun. 3. Pendidikan kejuruan menengah dari 15 hingga 18 tahun. 4. Pendidikan tinggi sarjana dan pasca sarjana dari 18 tahun. Program tahun dasar. Sekolah dasar di Tashkent International School menggunakan kurikulum yang dikembangkan khusus untuk pendidikan dasar internasional, diadopsi oleh organisasi bakalaureat internasional sebagai program tahun dasar di seluruh dunia. Kurikulum mengarah ke program tahun menengah untuk kelas 6 hingga 10 dan diploma bakalaureat internasional untuk kelas 11 dan 12. TIS adalah satu-satunya sekolah di Uzbekistan yang diberi wewenang untuk menggunakan kurikulum IB untuk prasekolah hingga kelas 5. Melalui kurikulum dan pengajaran, sekolah dasar di TIS bercita-cita untuk mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan fisik setiap anak dalam lingkungan yang aman dan merangsang. Sistem pendidikan di negara Kazakhstan. Yang pertama, TK atau Taman Kanak-Kanak. Anak-anak biasanya memulai taman kanak-kanak pada usia 5 tahun. Pada tahun 2004, ada 100 taman kanak-kanak di negara Kazakhstan dan 135.866 anak terdaftar di taman kanak-kanak. Semua taman kanak-kanak diharapkan untuk mengajar bahasa Kazakh dan Rusia, dan sebagian besar menekankan suatu bahasa di atas yang lain. Dan yang kedua, sekolah dasar. Sekolah dasar di Kazakhstan biasanya dimulai pada usia 7 tahun atau beberapa orang tua mengirim anak-anak mereka ke sekolah ketika mereka berusia 6 tahun, sangat jarang hingga usia 8 tahun, dan berlangsung dari tahun pertama hingga tahun keempat. Kelas biasanya berlangsung dalam 2 sesi, dari 8 pagi hingga 1 siang, dan dari 2 siang sampai 7 malam. Dengan siswa baik pergi ke kelas di pagi hari atau di sore hari. Semua sekolah dasar adalah milik negara dan pendidikan dasar dan menengah adalah hak yang dilindungi secara konstitusional. Sekolah dasar disediakan gratis untuk semua warga negara dan penduduk di Kazakhstan. Dan orang tua biasanya hanya membayar untuk kegiatan ekstrakurikuler seperti program olahraga, program musik, dan terkadang peralatan lab atau peralatan khusus lainnya. Selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama. Siswa melanjutkan di sekolah menengah pertama dari kelas 5 hingga kelas 9. Biasanya seorang siswa di tahun ke-8 adalah berusia 14 sampai dengan 15 tahun. Nah, kurikulumnya adalah kurikulum pendidikan umum yang mencakup mata pelajaran seperti sastra, bahasa pertama siswa, bahasa Rusia atau Kazakh,
atau tergantung pada bahasa sekolah pada umumnya. Kemudian sejarah, fisika, matematika, biologi, kimia, bahasa asing, dan sebagainya. Sekolah menengah atas. Setelah meninggalkan sekolah menengah pertama, ada 3 jalur yang tersedia. Siswa bebas memilih jalur pendidikan menengah yang lebih tinggi, tapi diharuskan untuk mengajarnya. Lulusan dari semua jalur memenuhi syarat untuk masuk universitas. Jalur pertama adalah sekolah menengah umum yang mencakup kelas 10-12 dan menyediakan pendidikan umum. Selain itu, ada 2 jalur kurikulum untuk pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan awal yang disediakan oleh sekolah pelatihan dan ICS, dan pendidikan kejuruan menengah yang disediakan oleh perguruan tinggi dan sekolah perdagangan. Perguruan tinggi, sebagian besar universitas mengikuti sistem Rusia, fokus sepenuhnya pada pengajaran dan tidak terlibat dalam penelitian. Siswa yang diterima di universitas di tingkat manapun mendaftar di jurusan tertentu dan kurikulumnya ditetapkan oleh universitas atau sesuai dengan undang-undang negara bagian. Untuk setiap jurusan, misalnya jurusan ekonomi, semua akan belajar di program studi yang sama dalam urutan yang sama, terpisah dari jurusan bahasa Inggris yang memiliki kurikulum yang berbeda. Terdapat 4 tingkat pendidikan tinggi di Kazakhstan. Yang pertama, gelar sarjana, biasanya gelar 4 tahun. Dan kedua, gelar spesialis, biasanya gelar 5 tahun dan lebih intensif daripada sarjana. Dan yang ketiga, gelar master, biasanya gelar 2 tahun, kira-kira sesuai dengan master barat. Dan yang terakhir, gelar doktoral, biasanya program 5 tahun.